Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Sejal Panasution dengan NIM 31231123 dari kelas I233A. Pada video presentasi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dari pertemuan 6 untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Topik yang akan kita bedah adalah keamanan dalam Internet of Things. Kita sering membicarakan betapa canggihnya perangkat IoT, tapi sebenarnya sering nggak kita mikirin keamanannya. Padahal dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung, resiko keamanannya juga semakin besar. Dalam presentasi ini kita akan melihat apa saja risiko keamanannya, ancaman yang mengintai di luar sana, dan yang paling penting adalah bagaimana kita melindungi aplikasi atau enggak perangkat Internet of Things kita. Baik, langsung saja kita ke materinya. Risiko keamanan IoT. Secara gambaran umum, perangkat IoT menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu fungsi, melanggar privasi, dan menyebabkan kerugian. Berikut 3 risiko inti yang sering terjadi di lapangan. Yang pertama itu adalah peretasan hacking. Mengambil alihan sistem oleh pihak tidak sah dapat menghasilkan kontrol jarak jauh atas perangkat dan juga layanan. Lalu kebocoran data, informasi sensitif terekspos, telemetri, kredensial lokasi akibat konfigurasi salah atau kerentanan. Yang ketiga adalah pelanggaran privasi, akses ilegal ke data pengguna yang mengganggu privasi individu dan juga menimbulkan implikasi hukum. Ancaman cyber umum. Beberapa jenis ancaman yang sering ditemui pada ekosistem IoT adalah pertama itu ada serangan malware, perangkat disusupi perangkat lunak berbahaya untuk spionase atau botnet, pencurian data pribadi, pengambilan kredensial informasi medis atau data lokasi, serangan DDoS, jaringan dibanjiri lalu lintas sehingga layanan tidak tersedia. Dampaknya tentunya gangguan layanan, reputasi kita jadi rusak, dan juga potensi kerugian finansial. Metode perlindungan saat ini. Langkah-langkah praktis yang sekarang diterapkan untuk mengurangi risiko keamanan IoT yaitu ada enkripsi data, menyamarkan pesan, transkrip, dan address sehingga hanya pihak berwenang yang dapat membaca data. Autentikasi kuat, penggunaan kredensial kompleks, pengelolaan kunci, dan juga praktik least privilege untuk perangkat dan layanan. Pembaruan sistem, patch rutin, dan mekanisme update aman, secure OTA, untuk menutup celah yang ditemukan. Teknologi keamanan masa depan, inovasi yang dapat memperkuat postur keamanan IoT dan juga mengurangi risiko dalam jangka panjang. Pertama itu ada enkripsi end-to-end, menjamin kerahasiaan data sepanjang rute komunikasi, sistem autentikasi ganda MFA dan juga 2FA, lapisan verifikasi tambahan untuk akses kritis, yang ketiga itu pemantauan otomatis dan AI, deteksi anomali real time, dan juga respon otomatis terhadap serangan. Rekomendasinya dari saya gitu, integrasi teknologi ini harus dari sejak desain produksi, security by design gitu. Jadi jangan pas sudah dibikin baru mikirin keamanannya, tapi dari desain kita udah mikirin keamanannya. Bahaya fisik dan juga perawatan perangkat. Keamanan IoT bukan hanya soal perangkat lunak, tapi juga aspek fisik dan pemeliharaan juga krusial. Risiko fisik. Kerusakan sensor atau aktuator dapat membahayakan keselamatan, mengganggu proses, dan menimbulkan biaya perbaikan. Standar pencegahan. Instalasi sesuai manual, proteksi terhadap cuaca dan akses, serta enclosures yang memenuhi sertifikasi. Perawatan berkala, jadwalkan inspeksi, penggantian komponen AWS, dan juga uji integritas konektivitas secara rutin. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Keamanan menyeluruh end-to-end wajib diterapkan di seluruh life cycle perangkat IoT. Kolaborasi lintas disiplin, software, security, dan physical maintenance akan membuat sistem menjadi sangat tangguh. Praktik terbaik, secure by design, pembaruan rutin, dan juga monitoring proaktif.
Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai keamanan dalam Internet of Things. Dari pemaparan tadi, satu hal yang sangat jelas yaitu keamanan IoT tidak bisa ditangani setengah-setengah. Kita harus menerapkan keamanan yang menyeluruh dari ujung ke ujung atau end to end di seluruh tahapan hidup perangkat IoT. Dan ingat, keamanan IoT bukan hanya soal software atau perangkat lunak. Ini adalah kolaborasi lintas disiplin di mana perlindungan perangkat lunak harus berjalan beriringan dengan pemeliharaan fisik atau perangkat keras untuk menciptakan sistem yang benar-benar tangguh. Pastikan kita selalu menerapkan praktik terbaik seperti merancang keamanan sejak awal, secure by design, melakukan pembaruan rutin, dan juga monitor sistem secara proaktif. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.